trigonometri. Yang pertama, fx sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan cos x. Yang kedua, fx sama dengan cos x, maka f aksen x sama dengan negatif sin x. Yang ketiga, fx sama dengan tan x, maka f aksen x sama dengan secant kuadrat x. Yang keempat, fx sama dengan kotangen x, maka f aksen x sama dengan negatif cosecant kuadrat x. Yang kelima, fx sama dengan secant x, maka f aksen x sama dengan secant x dikali tan x. Yang keenam, fx sama dengan cosecant x, maka f aksen x sama dengan negatif cosecant x dikali kotangen x. Inilah rumus-rumus dasar turunan trigonometri yang kemarin sudah dibuktikan dengan menggunakan rumus definisi turunan, yaitu limit h mendekati 0, fx tambah h dikurang fx per h. Oke, baik, untuk berikutnya kita akan masuk materi terkait dengan bagaimana mencari turunan bentuk jumlah kurang kali dengan konstanta. Nah, di sini ada bentuk fx sama dengan k kali u-nya ini konstanta, u-nya adalah ux, maksudnya ux, maka f aksen x sama dengan k dikali u aksen. Berarti yang u saja ini yang diturunkan, k-nya tidak. Selanjutnya fx sama dengan u tambah v, berarti jumlah ya. U tambah v, ini u dan v sekali lagi adalah bentuk fungsi. U sama dengan ux, v sama dengan vx. Maka f aksen x sama dengan u aksen ditambah v aksen. Selanjutnya fx sama dengan u dikurang v, ini selisih ya. Maka f aksen x sama dengan u aksen dikurangi v aksen. Contoh soal, contoh 1, fx sama dengan sin x dikurangi cos x. F aksen x sama dengan, berarti dia sini ya, di sini. Nah, berarti masing-masing diturunkan. Sin x sebagai u, cos x sebagai v. Nah, apa turunannya sin x? Ya, berarti cos x dikurang. Di sini ya, kasih kurung dulu. Sin x Cos x ditambah sin x. selesai. Nah, contoh nomor 2, fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 4 cos x. Berarti kita lebih ke bentuk ketiga, bentuk selisih. Kemudian di mana di sini sebagai u-nya 3x kuadrat, sebagai p-nya 4 cos x. 3x pangkat 2 sudah dipelajari kelas 11. Cara menurunkannya adalah pangkatnya ini dikalikan dengan 3, kemudian pangkat kurang 1. Berarti 2 kali 3 6 ya. X-nya oke, kita 2 dikurang 1, 1, x pangkat 1 tidak perlu ditulis, x saja. Nah, kurang ini ya, untuk bentuk u-nya adalah bentuk perkalian konstanta, bentuk pertama. Berarti 4-nya tetap, berarti kita cari turunan cos x itu adalah negatif sin x. Berarti nanti dikalikan, ya berarti negatif 4 dikali negatif sin x, maka jadinya di sini positif 4 sin x. Atau keseluruhan ditulis f aksen x sama dengan 6x tambah 4 sin x. Soal yang ketiga, fx sama dengan 2 tan x tambah 3x. Nah, kita lihat nanti ini bentuknya adalah penjumlahan. Jadi di sini 2 tan x sebagai u, di sini 3x sebagai v. Nah, untuk u-nya ada perkalian konstanta. Ya, konstantanya 2. Fungsinya tan x, berarti 2 turunannya tan x Secant kuadrat x secant kuadrat x tambah turunannya x. Aturan perkalian, misalkan fx sama dengan u kali v. U di sini adalah sama dengan ux, v sama dengan vx, dalam artian dua-duanya fungsi. Nah, maka rumus turunannya atau f aksen x sama dengan u aksen dikali v ditambah u kali v aksen. Contoh 1, fx sama dengan x kuadrat dikali sin x. Nah, kita tentukan dulu yang mana u, yang mana v. Saya langsung saja ya. Untuk menyelesaikan ini kita
kita buat pemisahan dulu. U-nya adalah X kuadrat, P-nya adalah Sin sin X. Oke, kita cari turunannya masing-masing. U aksen sama dengan 2x P aksen sama dengan sin cos x. Nah, setelah itu baru kita masukkan ini rumus ini, aturan ini. Jadi di bawahnya F aksen X sama dengan 2x dikali Sin x sin X ditambah U-nya X x pangkat kuadrat kali cos x. Soal nomor 2, Fx sama dengan 3x sin X tambah tekanan X. Di sini soalnya ada bentuk perkalian sekaligus ada bentuk penjumlahan. Nah, untuk bentuk perkaliannya 3x kali sin X, berarti untuk mencari turunan ini kita pakai rumus ini karena dua-duanya merupakan fungsi. Ini 3x-nya sebagai U, sin X-nya sebagai P. Jadi kita tulis dulu, U-nya sama dengan 3x, P sama dengan sin X. Masing-masing cari turunannya. Berarti 3 U aksen sama dengan 3 P aksen cos x cos X. Berarti M aksen X sama dengan 3 kali sin X tulis 3 kali sin X ditambah 3x cos X. Nah, ini turunannya ini kan tambah negatif cosecant kuadrat negatif cosecant cosecant kuadrat x sama dengan 3 sin X ditambah 3x cos X dikurang cosecant kuadrat X. Itu soal nomor 3. Fx sama dengan 2 cos X kali sin X. Nah, berarti yang sebagai U-nya adalah ini yang saya lingkari atau saya tulis U-nya sama dengan 2 cos x 2 cos X, P-nya adalah sin x. maka turunannya U atau aksen sama dengan 2 letak turunannya cos 2 kali negatif sin X negatif 2 sin X. Itu turunannya P atau P aksen cos X. Berarti langsung kita pakai aturan ini, maka aksen X sama dengan ini kali ini negatif 2 sin X kali sin X ditambah ini kali ini 2 cos X kali cos X. Sederhanakan bisa ya. Sin X kali sin X Sin kuadrat negatif 2 sin kuadrat X ditambah cos kali cos 2 cos kuadrat. Bisa ini sederhanakan ini. Ada faktor yang sama yaitu 2 ya. Kita faktorkan. Berarti saya kasih keluar 2. Berarti kalau kasih keluar yang ini berarti negatif sin kuadrat X. Kalau keluar 2 berarti dalam tambah cos. Atau bisa ditulis cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X bisa ya. Atau bisa ditulis begini 2 kali cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Nah, cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X itu tidak lain adalah 2 kali bilangnya berapa? Cos 2X. Sudah terangkan. Oke, perhatikan aturan pembagian. Misalkan ada Fx sama dengan U per P, ya, maka F aksen X sama dengan U aksen P dikurang U P aksen per P pangkat 2. Ingat bahwa U di situ adalah tidak lain adalah X, P itu adalah Px. Sebagai contoh satu dulu. Fx sama dengan tan X, maka turunannya F aksen X secant kuadrat X. Dengan menggunakan cara yang lain,
Kalau ini kemarin kan menggunakan cara definisi. Ya, berarti ini saya ubah dulu. Tan X ini bisa diubah bentuknya menjadi sin X per cos X. Berarti bentuknya sudah bentuk pembagian. U-nya adalah sin Sin X, X, P-nya adalah cos cos X. X. Masing-masing cari terunamnya. U aksen sama dengan P aksen sama dengan. Berarti sin X, U aksennya Cos X. cos X. P aksennya Negatif sin X. sin X. Tinggal pasang di rumus. Berarti F aksen X sama dengan ini U aksen sama dengan ya, karena kurang saja dari ini. Berarti cos X kali cos X dikurang sin X kali negatif sin X per P kuadrat. Berarti P Cos X kuadrat. langsung ya. Cos Cos X kuadrat X kuadrat. sama dengan Cos kuadrat X. cos Kuadrat X ini dari positif. tambah sin Per cos kuadrat kuadrat X. Cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Identitas. Berarti ini ditulislah 1 per cos kuadrat X. Nah, ini kan ada pangkat tuanya. Ini sama halnya kalau saya tulis begini. Ini sama halnya kalau saya berikan begini ya. 1 per cos cos X pangkat 2. Kan 1 pangkat 2 1. Cos X pangkat 2 kan cos pangkat 2X. 1 per cos X itu tidak lain adalah secant. Berarti sama halnya ditulis dengan secant. Ini ditulis. Oke, soal selanjutnya Fx sama dengan cos X per sin X tambah cos X. Jadi ini bentuknya sudah bentuk pembagian. Jadi U-nya sama dengan cos X, B-nya sama dengan semuanya sin ini. X tambah cos X. Sin X tambah cos X. Baik, kita cari masing-masing. Negatif U aksen sama dengan negatif sin X P aksen sama dengan cos X tambah negatif dalam kurung negatif. Maksudnya kurang ya? Ya, Maksudnya kurang. sin X. F aksen X sama dengan berarti negatif sin X kali ini semua kan atas kurung sin X tambah Cos X dikurang balas kurung dikurang ini kali ini berarti cos X dikali lagi semuanya cos X kurang sin X P kuadrat per P kuadrat berarti sin X tambah cos X dalam sama dengan kalikan ke dalam ya. Negatif sin X kali sin X negatif sin kuadrat X. Negatif sin X kali positif cos X berarti negatif sin X cos X. Ini lagi. Ini negatif kali positif negatif cos X kali cos X cos X kuadrat X. Negatif kali negatif positif cos X kali sin X X sin X. Atau bisa dibalik sin X cos X sama saja ya. Bagaimana kuadratkan ini? Ya, berarti ini kuadratkan tulis sin kuadrat X. Ini kalau pangkat 2, berarti langsung 2 dikalikan semuanya ini. 2 kali sin dikali cos 2 sin X. Tandanya apa? Tambah. Tanda tambah ya. 2 kali sin sin 2 sin X cos tambah. Ini kuadratkan sama dengan. Nah ini yang ada kuadratnya dengan ini dikumpulkan dulu ya. Ini dengan ini hasilnya sudah 0. Ya. Negatif sin X cos X ditambah. Ini kan sama saja sin X cos X. Berarti ini sudah 0. Saya coret saja yang 0 ya. Ini sudah 0 yang saya coret. Ini saya tulis
berarti negatif sin kuadrat X dikurangi cos kuadrat X. Oke. Ini bisa dipukul juga yang sin kuadrat, berarti sin kuadrat X tambah cos kuadrat X tambah 2 sin X cos X. Faktornya yang sama lagi ada, kan di sini sama dengan 1 di sini ya. Berarti saya keluarkan negatif 1 atau negatif, sehingga dapat dituliskan sama dengan, berarti negatif dalam kurung keluar negatif 1, berarti sini kan, berarti di dalam adalah sin keluar negatif 1, berarti pas tambah karena negatif kali positif negatif, berarti sini cos. Oke, saya tulis lagi ini atau mau bisa langsung ini. Ini nilainya 1 betul. Langsung saja 1 ya. Ini 2 sin X cos X nilainya apa? 2 Nah, terangkap juga ini. Terangkap 2 sin 2 betul. Berarti di sini hasilnya 1 ditambah sin 2X. Oke, karena di atas masih bisa terangkat dalam kurung ini kan 1 juga. Berarti hasilnya sama dengan negatif 1 negatif 1 per 1 tambah sin. Inilah kurungan. Oke, selesai.